jamaah tetap kajian online Asyifa di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah melalui HP dan laptop kita masing-masing dengan satu niat, yaitu tholabul ilmi. Semoga niat kita yang tulus ikhlas ini menjadi sebuah amal bagi kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan moralitas ilmu yang sebenarnya itu para jamaah, jika dengan ilmu yang kita peroleh itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah moralitas ilmu yang sebenarnya. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap tersampaikan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan sekian banyak teladan dalam kehidupan sehingga kemudian kita begitu mudah untuk meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, tidak ngaji hanya sekali saja kok rasanya lama tidak ketemu panjenengan ini. Jadi rasanya kok lama tidak ketemu Bapak Ibu sekalian. Padahal ya hanya jeda sekali saja kan. Jumat yang kemarin itu kita memang libur nasional. Bahkan sampai 4 hari Ustaz. ngoten nggih. Saking semangatnya Ustadz Mukhtar itu ya, pagi-pagi sudah malah malamnya deh sudah mengirim undangan padahal hari Ahad ya masih Iya itu. libur juga itu ya. Ya, Ustaz Mukhtar pengen ngaji terus Ustaz itu. Ngaji terus nggih, itu saking semangatnya. Ya, semangat itu Ustaz. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah, tercalonnya kesombongan ini merujuk pada satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting, ini yang terpenting sebenarnya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan surga, ya, maka kemudian Allah itu memandang surga itu dan kemudian berfirman kepada surga itu, ya, anta haramun ala kulli mutakabbir. Engkau haram bagi setiap orang yang sombong. Bapak Ibu rahmatullah, ini yang kita takutkan. Okay. Jadi orang yang sombong itu para jamaah haram untuk masuk surga Allah. Ingat dalam sejarah kehidupan manusia yang pertama, makhluk Allah yang diciptakan di dalam surga ada malaikat, ada iblis, ada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengatakan ana khairum min. Saya akan lebih baik daripada dia ya Allah. Saya enggak mau ya Allah melakukan sujud penghormatan di hadapan Adam. Karena kesombongannya itulah Allah mengusir iblis dari surga menuju ke bumi. Jadi memang surga itu tempat kebahagiaan, tempat kebaikan.
tempat kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang masih punya sifat yang tidak baik, termasuk sombong, ya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling terhormat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kuasa, merasa diri paling yang lain, hati-hati. Anta haramun ala kulli mutakabbir, kata Allah terhadap surga itu. Engkau haram bagi setiap orang-orang yang memiliki sikap sombong. Maka Bapak Ibu, monggo introspeksi diri dan muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Masih punyakah walaupun sedikit sikap sombong dalam hidup ini? Kalau masih punya, jangan berharap masuk surga. Karena memang surga bukan tempatnya orang yang sombong. Surga bukan tempatnya orang yang masih membawa sifat yang jelek. Surga adalah tempat kebaikan. Surga adalah tempat kebahagiaan. Surga adalah tempat kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, indikasi-indikasi kesombongan itu diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, la yandurullahu ila rajulin yajurruhu izarahu bator. Allah tidak memandang seorang lelaki yang menarik kain sarungnya karena sombong. Ya, jadi kalau ibu-ibu itu memang pakaiannya harus sampai menutup betis, menutup mata kaki, menutup seluruh kaki. Itu untuk ibu-ibu. Makanya hadis ini ila rajulin. Allah tidak memandang seorang lelaki yang menarik kain sarungnya karena sombong sampai menutup seluruh kakinya. Ya, sampai menutup seluruh kakinya yang kemudian dengan cara itu menimbulkan kesombongan. Jadi kalau dulu zaman kita masih muda itu, Pak Andi, Pak Alwi, itu terkenal celana komprang itu loh Pak. Tubreh. Ya, kan sampai nyapu embong Pak itu celana. Dulu model dulu itu. Dan itu jika justru dengan cara seperti itu akan menimbulkan kesombongan. Itu yang sangat dilarang. Nah, bagaimana ketika juga dengan memakai celana komprang, kemudian sarung yang ditarik sampai ke bawah, sampai menutup mata kaki, tapi tidak sombong, ya tidak apa-apa. Ini persoalannya adalah pada kesombongan. Pada kesombongan. Sekalipun kita pakai pakaian apapun, kalau menimbulkan kesombongan, ya sama dengan hadis ini. Intinya, apapun yang kita pakai, intinya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun ucapan yang kita ucapkan, jangan sampai menimbulkan ada indikasi kesombongan. Karena sekali lagi, al-kibriya'u lillah. Sombong itu hanya punya Allah. Ya, karena memang Allah itu punya sifat-sifat zat yang paling utama, yaitu kudrah. Allah itu adalah maha kuasa. Dan kekuasaan Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Maka kalau kemudian kita ini merasa kuasa, sehingga menantang siapa yang berani dengan saya, siapa yang bisa mengalahkan saya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu sebuah kesombongan yang sangat nyata. Melupakan Allah zat yang maha segala-galanya. Ya, hati-hati. Jangan hanya karena silau dengan gemerlapannya pangkat jabatan dunia, tetapi lupa dengan kehidupan akhirat. Karena pada hakikatnya seluruh makhluk Allah ini jamaah tidak akan bisa lari kemana-mana kecuali semuanya harus menghadap Allah
untuk kita pertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, "Bainama rajulun yatabahtaru fi burdatih idh a'jabathu nafsuhu fakhasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki berjalan dengan sombong karena selendangnya, karena ia kagum kepada dirinya, maka Allah menenggelamkannya di bumi karenanya. Sedang ia bergerak-gerak padanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi peringatan Rasulullah yang berikutnya, siapa yang berjalan dengan sombong karena selendangnya, karena pakaiannya, ya, karena celananya, karena sarungnya, maka Allah menenggelamkannya di bumi karenanya. Karena kesombongannya itu akan ditenggelamkan oleh Allah di bumi, sedangkan ia bergerak-gerak padanya sampai hari kiamat. Jadi hakikatnya orang yang sombong itu sudah ditenggelamkan oleh Allah di muka bumi ini dan nggak bisa apa-apa. Hanya bisa gerak-gerak sedikit aja sampai nanti datangnya hari kiamat. Apalagi nanti kalau sudah meninggal dunia. Ya. Ditenggelamkan di bumi sampai nanti datangnya hari kiamat. Tidak bisa bergerak. Jadi para jamaah Allah memang berat, ya, memang sangat berat. Tidak ada memang yang bisa untuk memperbaiki diri kita ini. Ya kecuali kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nasihat demi nasihat itu tidak akan mempan diterima oleh seseorang ketika memang tidak berusaha dengan menyadarkan diri sendiri. Tidak menyadarkan diri sendiri. Makanya kemudian nanti lawan daripada sombong, yang namanya tawadhu itu Masya Allah. Perbuatan yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang tawadhu itu. Nanti akan kita bahas setelah ini. Ya, tentang kemuliaan sikap dan perilaku orangnya selalu tawadhu, lawan daripada sikap sombong atau sikap takabur. Gitu. Bapak Ibu rahmatullah. Bahkan kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dawuh, "Man jarra thawbahu khuyala'a la yandurullahu ilahi yaumal qiyam." Barang siapa menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Kita bisa bayangkan para jemaah. Kalau saat kita hidup di dunia saja, lalu tidak dipedulikan oleh orang. Basa Jawa ini pun boten direken kali tiang lintu. Itu saja sebuah perasaan yang sakit, yang luar biasa. Apalagi ketika di akhirat nanti tidak dipedulikan oleh Allah. Sementara tidak ada ketika sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu kemudian ada orang yang peduli terhadap nasib orang lain. Tidak ada sama sekali. Semua berpikir tentang nasibnya masing-masing. Surgakah atau nerakakah? Nggak ada orang kemudian bisa tersenyum saling melihat di antara kita dengan pandangan yang sangat sama-sama sedih karena menunggu hisab Allah
Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada orang yang sama sekali peduli dengan kita. Sudah sesama manusia tidak ada yang peduli. Allah pun tidak peduli terhadap orang yang meninggal masih membawa sikap sombong. Masya Allah. Betapa sangat merasa menyesalnya kita. Merasa rendahnya kita. Merasa sedihnya kita. Udah orang lain tidak peduli, Allah juga tidak peduli. Itu akibat saat kita masih hidup selalu bersikap sombong. Kalau orang itu punya pangkat jabatan, harta kekayaan, mungkin rodok pantas sombong ini rodok pantas. Walaupun itu tetap dilarang. Karena hakikatnya pangkat jabatan, harta kekayaan, status sosial yang tinggi di tengah-tengah kehidupan di masyarakat kita berada, itu semua adalah karena ma'unah Allah. Karena pertolongan Allah. Karena rahmat Allah. Makanya para jemaah, nanti ada sekelompok manusia walaupun tidak banyak, masuk surga itu bighairi hisab, tanpa hisab. Kenapa? Karena ketawakalannya, kepasrahannya kepada Allah selama hidup ini 100%. Wong sudah pasrah kepada Allah, hidup matinya pasrah kepada Allah. 100% menggantungkan nasib ini kepada Allah, merasa diri ini bodoh, merasa diri ini lemah, merasa diri ini tidak punya apa-apa, merasa diri ini bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepasrahan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita masih hidup di dunia itu, itulah yang menyebabkan masuk surga bi ghairi hisab. Ya, masuk surga bi ghairi hisab. Itu yang justru akan menjadi ibrah buat kita para jemaah. Dan itu yang justru akan kita upayakan untuk dapat kita raih dan kita peroleh. Walaupun tentu tidak mudah untuk bisa masuk surga bi ghairi hisab. Ya, tentu tidak mudah. Kalaupun kita harus dihisab, tidak apa-apa. Yang penting hasil hisab kita baik. Buku catatan kita terima dengan tangan kanan, bukan kita terima dengan tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu menjadi indikasi ketika buku catatan kita terima dengan tangan kanan, menjadi indikasi kita adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan sifat kudrah Allah itu, kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu, mulai dari kita masih hidup di dunia, sampai nanti kita dikumpulkan di akhirat, Allah tetap berkuasa. Dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Maka jangan pernah ada yang tidak merasa khawatir dalam hidup ini. Khawatir dalam hal apa para jemaah? Dalam hal khawatir kalau Allah ini akan menghendaki kita hidup tersesat dengan kekuasaannya Allah. Ya. Maka jangan pernah kita tidak khawatir. Kalaupun hari ini kita menjadi orang-orang yang baik, jangan bangga dengan kebaikan kita. Kita harus tetap khawatir kalau satu saat kemudian Allah membalik kebaikan kita ini menjadi kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, gandolan kepada Allah itu, gandoli Allah itu mutlak bagi kita sebagai hamba yang beriman ini. Mesti kita semuanya alamatkan segala hajat hidup kita, kepentingan kita kepada Allah. Jangan ada yang merasa dengan diri kita sendiri kita mampu ini dan itu. Itu sebuah kesombongan para jemaah. Ya, itu sekali lagi sebuah kesombongan para jemaah. Kalau kita merasa saya bisa ini, saya bisa itu. Sekali lagi itu sebuah kesombongan. Maka para jemaah harus selalu khawatir. Ya. Karena
memang ada ayat yang menjelaskan ya, bahwa orang itu bisa dikehendaki oleh Allah selalu berada dalam hidayahnya, tapi juga ada orang itu yang selalu dalam kezaliman dan di luar hidayah Allah. Itu semua adalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu para jamaah tidak terkena hukum sebagaimana hambanya ini. Tidak. Karena Allah itu zat yang maha kuasa. Kita semua ini dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita ini makhluknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Terserah Allah. Sebagaimana seorang majikan memberikan perintah dan keputusan apapun kepada ya pembantunya, kepada karyawannya. Itu mau-maunya bosnya. Lah bos kita yang sebenarnya itu kan tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, jangan sampai kemudian hanya karena kepandaian kita, hanya karena kepiawaian kita dalam hal-hal tertentu. Jangan sampai karena harta kekayaan kita. Jangan sampai karena pangkat dan jabatan kita menjadi sebab timbul kesombongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmatullah, hadis-hadis yang semacam itu memang banyak. Artinya Allah tidak memandang orang yang sombong. Pada hari kiamat nanti Allah tidak mempedulikan, tidak memandang orang-orang yang sombong. Masya Allah. Itu memang sebuah peringatan yang keras. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau meludah di atas telapak tangannya gini. Jadi beliau meludah di atas telapak tangannya. Ya. Dan kemudian beliau meletakkan jari di atasnya tadi, di atas ludah itu diletakkan begini. Ya. Nah, saat beliau meludah di atas tangannya dan kemudian jari satunya diletakkan di atas air ludah itu. Lalu beliau bersabda, Yaqulullahu ta'ala ibna Adam atu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadi hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdain walil ardi minka wa id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagta taraki qulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Saat beliau meludah di tangannya, di telapak tangannya dan kemudian tangan jarinya ditempelkan di atas ludah itu, lalu beliau bersabda menyampaikan firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, apakah kamu melemahkan aku? Artinya, melemahkan aku itu apakah kita ini sombong? Karena sombong itu hanya punya Allah. Wahai anak Adam, apakah kamu melemahkan aku? Padahal aku telah menciptakanmu dari yang seperti ini tadi. Seperti air ludah yang tidak ada artinya itu. Seperti ini. Sehingga apabila aku telah menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh seimbang, maka kamu berjalan dengan di antara dua selendang dan bumi itu mempunyai tempat penanaman daripadamu. Kamu mengumpulkan harta dan mencegah kebajikan. Maksudnya mengumpulkan harta tetapi tidak mau sedekah. Hanya dikumpulkan saja hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya sebagai zakat, sebagai sedekah, sebagai infak, jariyah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Dikumpulkan saja.
lalu mencegah melakukan kebajikan, artinya tidak mau mengeluarkan hartanya sebagai zakat dan seterusnya tadi, sehingga apabila nyawa telah sampai ke tulang leher, nafas sudah di sini, yugorgir, di tulang leher, niscaya kamu akan berkata, aku akan bersedekah. Dan kapankah waktunya bersedekah? Masya Allah. Jadi para jamaah, dalam hadis Qudsi ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim, ya, itu Allah mengingatkan kita langsung. Apakah kamu akan melemahkan aku dengan kesombongan kita itu? Padahal kamu itu saya ciptakan seperti ini. Dari bahan yang sangat rendah, dari bahan yang sangat menjijikkan. Maka setelah aku sempurnakan susunan tubuhmu dengan seimbang, ternyata kamu kemudian berlaku sombong dalam kehidupan. Bahkan selalu hanya mengumpulkan harta kekayaan, tetapi mencegah untuk berbuat kebajikan. Tidak mau sedekah, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan. Maka ketika saat nafas sudah yugorgir, ya, nafas tinggal di tenggorokan sini, baru merasa menyesal, ya, yaitu aku akan bersedekah. Ketika nafas sudah sini, ya. Dan kapankah waktunya untuk bersedekah? Bapak Ibu ada jamaah. Inilah yang kemudian sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Munafikun. Dan ayat ini sudah berkali-kali disampaikan oleh para ustadz kita. Ayat yang ke-10, Bu Indri, surat 63. Oke. Mana Bu Indri? Injil Ustaz, insya Allah Oke. siap. Oke. Jadi Allah dahulu begini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Silakan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Terima kasih Bu Indri. Ya Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi petunjuk Allah dalam ayat ini tuh sangat sistematis. Ya. Jadi kata Allah, dan infakkanlah sebagian saja kok ya. Bukan dan infakkanlah semua, tidak. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepada kita sebelum kematian itu datang kepada kita. Ya. Kenapa kok diingatkan seperti itu? Karena kalau nanti sudah hampir meninggal, ya, maka lalu dia berkata, menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Bapak Ibu, ketika nafas sudah yugorgir,
yang menjadi penyesalan menurut ayat ini bukan, ya Allah, tunda barang sebentar saja ya Allah. Ya, kematianku ini ditunda dulu ya Allah barang sebentar biar saya tak sholat, biar saya tak puasa, biar saya tak haji, tak umroh. Enggak menurut ayat ini. Tapi biar saya bisa sedekah dulu ya Allah, baru itu setelah itu ya sudah mati juga saya enggak apa-apa. Yang penting saya sudah sedekah dulu ya Allah. Dan dengan sedekah itu kata Allah memang menjadi indikasi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu rahimahullah, sudah pernah saya sampaikan. Kenapa kok tidak ingin ditunda sedikit waktunya untuk sholat dan lain sebagainya dan sebagainya, ibadah-ibadah yang lain kok ingin ditunda barang sebentar agar bisa bersedekah? Di antaranya adalah karena para jamaah, sedekah itu merupakan ibadah yang berat. Eman kan kita mengeluarkan harta kita itu kalau tidak dipaksa. Ya. Padahal orang yang iman itu tidak boleh eman. Jadi orang yang iman itu tidak boleh eman. Ya. Bahkan harus dermawan. Kedermawanan kita dalam mengeluarkan sebagian saja harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita itu, sekali lagi para jemaah, menjadi indikasi bahwa kita ini adalah orang-orang yang minas sholihin, orang-orang yang soleh. Jangan bakhil jemaah dalam hidup ini. Jangan medit, jangan kikir jemaah dalam hidup ini. Karena dengan jenengan suka bersedekah, berinfak itu menjadi sebab juga umur kita menjadi barokah. Nggih. Umur kita menjadi barokah dengan kita suka sedekah itu. Ya. Jadi walaupun mungkin tambahannya tidak harus kita terima usia 60 menjadi 65 misalnya, tapi barokah itu walaupun usia kita tetap 60, tapi seakan-akan kita berusia 100 tahun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu dengan kita suka bersedekah. Ya. Suka infak. Ya. Suka mengeluarkan sedikit daripada harta kekayaan kita. Jangan sampai nanti kita menyesal. Sehingga kemudian sering kita sampaikan, ayo mati nggawa dunya brono. Mati dengan membawa harta kekayaan kita. Caranya, sedekahkan, infakkan, jariyahkan, wakafkan, hibahkan sebagian daripada harta kekayaan kita di saat kita masih hidup seperti sekarang ini. Karena saat kita masih hidup seperti sekarang ini dan kita menginfakkan sebagian harta kekayaan kita, hakikat yang sebenarnya itulah harta kita yang sebenarnya. Karena harta yang kita tinggalkan sebagai harta waris untuk ahli waris kita belum tentu bermanfaat untuk kita. Ya, belum tentu bermanfaat untuk kita. Walaupun kita juga tidak boleh meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan lemah. Ya, juga ada hadis yang tidak memperbolehkan. Karena kalau lemah ekonomi itu para jamaah bisa menjadi sebab kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena lemah ekonomi. Sehingga walaupun ini ada yang bilang bukan hadis, tapi memang bagus nih. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Dan itu terbukti dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Makanya kalau sampai ada orang yang pindah agama, sementara kita tahu dan kita tidak pedulikan nasibnya, hati-hati jamaah, kita ikut menanggung dosanya loh. Harusnya kita bisa menolong, tapi kita tidak peduli. Sampai ditolong oleh orang lain dan pindah agama kepada agama lain,
hati-hati jamaah. Kita terkena imbas dosanya karena kita tidak peduli. Itu yang harus kita jaga. Jadi para jamaah rahimahullah, kesombongan sekali lagi sama sekali tidak akan memberikan dampak, manfaat dan positif apapun, justru akan merugikan kita dunia sampai akhirat. Ya, kita akan rugi dunia sampai. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW beliau juga bersabda, para jemaah, man ta'adzama fi nafsihi waqtala fi misyatihi laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Masya Allah. Bukan hanya tidak dipandang di akhirat, tapi menurut hadis ini begini. Barang siapa yang mengagungkan dirinya, siapa berani melawan saya? Mengagungkan dirinya dan congkak jalannya, niscaya ia bertemu dengan Allah di mana Allah murka kepadanya. Bukan hanya tidak dipandang oleh Allah, tapi Allah murka kepada orang yang sombong tadi. Allah marah kepada orang yang sombong tadi. Kenapa kok marah? Ya karena kesombongan itu hanya punya Allah. Kok kita ikut-ikut sombong? Marah. Kemarahan Allah itu menjadi sebuah implikasi bahwa seseorang itu pasti nanti akan dimasukkan di dalam neraka. Karena memang surga sekali lagi haram ala mutakabbir. Surga itu haram ditempati oleh orang-orang yang sombong. Bapak Ibu rahimahullah, asar daripada para sahabat itu sangat banyak juga yang memberikan ibrah kepada kita, jangan sampai kita ini sombong. Misalnya nih, dari Abu Bakar Al-Hadali, ia berkata, ketika kami bersama Al-Hasan, tiba-tiba Ibnu Ahtam melewati pada kami. Ia bermaksud menuju Maksurah, tempat yang dibuat menyerupai istana sebelah kanan mihrab yang dibangun oleh Bani Umayyah. Ia mengenakan jubah sutra yang tersusun sebagiannya di atas, sebagian pada betisnya. Baju kobaknya terbuka. Ia berjalan dengan sombong. Berjalannya miring ke kiri dan miring ke kanan. Ketika Al-Hasan memandang kepadanya dengan sekali pandangan, ia berkata, kata Al-Hasan ini, hus, yang tinggi hidungnya, yang melipat lambungnya, dan memalingkan pipinya. Yang kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat kinayah untuk orang yang takabur, sindiran untuk orang-orang yang takabur itu. Kata Al-Hasan Basri, hus, yang tinggi hidungnya, yang melipat lambungnya, dan memalingkan pipinya. Itu kalimat kinayah, sindiran untuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Ia memandang kedua ketiaknya. Jadi ya, gini. Wah, berlenggak-lenggak lah, menunjukkan kesombongan. Akhirnya Hasan mengatakan, hai orang yang dungu, engkau memandang pada kedua ketiakmu pada kenikmatan yang tidak disyukuri dan tidak diingati. Ya, jadi memandang kedua ketiaknya, tetapi itu menjadi bukti dia tidak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang tidak diambil dengan perintah Allah Ta'ala dan tidak dilaksanakan daripadanya hak-hak Allah Ta'ala. Maka kata Hasan, demi Allah, seseorang itu berjalan atas tabiatnya. Ia bergerak sebagaimana bergeraknya orang gila. Pada setiap anggota tubuhnya ada kenikmatan karena Allah Ta'ala. Dan bagi setan yang demikian itu adalah menoleh. Kemudian Ibnul Akhtam mendengarnya apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri tadi. Kemudian Ibnul Hatham mendengarnya, maka ia kembali
dan meminta maaf kepada Hasan al-Basri. Lalu Hasan al-Basri berkata, janganlah engkau meminta maaf kepadaku. Bertaubatlah engkau kepada Tuhanmu. Bukankah engkau mendengar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Monggo pinter. Injil Ustaz. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Begitu jelasnya para jamaah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak sombong. Ya. Jadi agar kita tidak sombong. Kenapa? Karena sesombong apapun, sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kata Allah, engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Ya, karena kita memang lemah. Ya. Jadi sehebat apapun kemampuan kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita, kesombongan yang ada pada diri kita itu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Itu peringatan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menjalankan ibadah haji sebelum ia diangkat sebagai khalifah. Kemudian Tawus memandang kepadanya. Tawus itu juga sahabat Nabi. Tawus memandang kepadanya, memandang kepada Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bersikap sombong dalam berjalan. Maka Tawus memberi isyarat kerusuk dengan jari. Ya. Kemudian ia berkata, ini bukanlah perjalanan orang yang dalam perutnya ada kotoran. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, seperti orang yang meminta maaf. Wahai pamanku, sungguh setiap anggota tubuhku itu telah memukul atas perjalanan ini, sehingga aku mempelajarinya. Jadi, sebelum dia menjadi khalifah, saat melaksanakan ibadah haji itu, dia berjalan dengan linggak-lingguk, menunjukkan kesombongannya. Menunjukkan kesombongannya. Dan kemudian ditegur oleh sahabat Tawus. Ditegur oleh sahabat Tawus. Demikian pula Ibnu Umar melihat seorang lelaki menarik kain sarungnya. Kemudian ia berkata kepada lelaki itu, sesungguhnya setan itu mempunyai teman-teman. Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya setan itu mempunyai teman-teman itu diucapkan 2-3 kali. Maksudnya teman-teman setan itu siapa? Ya orang-orang yang menyombongkan diri tadi itu. Orang-orang yang menyombongkan diri itu. Itu adalah teman-teman setan. Karena memang setan itu sifatnya ya sombong itu tadi. Iblis itu sifatnya aslinya adalah sombong itu tadi. Maka orang yang sombong itu kata Ibnu Umar, dia adalah teman-temannya setan. Padahal kita tahu bahwa dalam sebuah ayat itu justru setan itu kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Tapi kalau kemudian kita dikatakan sebagai teman-teman setan, kenapa? Ya karena perilaku perbuatan kita menyamai
perilaku dan perbuatan setan. Termasuk adalah karena timbul kesombongan tersebut. Itu yang kemudian oleh Ibnu Umar dikatakan mereka tadi itu adalah teman-temannya setan. Ya, orang-orang yang berlaku sombong itu adalah dianggap teman-temannya setan. Bapak Ibu rahimahullah, oleh sebab itu, sekali lagi ingin saya sampaikan, setinggi apapun pangkat jabatan kita, harta kekayaan kita, status sosial kita, ilmu kita, dan apa-apa yang menjadi sebab kita sombong, monggo kita rendahkan diri kita. Kita menyadari dengan sesungguh-sungguhnya apapun yang ada pada diri kita ini, para jamaah, semuanya adalah karena min fadlillah, karena karunia Allah. Apapun yang ada pada diri kita ini adalah karena karunia Allah, karena pertolongan Allah, karena dibantu oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari akan apapun kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang, kelebihan dalam harta, dalam pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, itu adalah karena kehendak Allah, karena pertolongan Allah. Maka siapapun yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, orang yang tadi diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah itu juga tidak boleh kemudian menimbulkan hasud atau iri hati. Karena hasud atau iri hati itu jamaah menyebabkan kita akan menghilangkan juga seluruh amal ibadah kita. Maka menyadari semuanya adalah datang dari Allah, ya kita biasa-biasa saja hidup ini. Memang sudah menjadi hikmah dalam kehidupan para jamaah bahwa antara satu orang dengan orang yang lain itu memang dalam posisi dan dalam keberadaan yang tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, itu menjadi hikmah kehidupan. Sebab kalau semuanya pintar, siapa yang mau jadi santrinya? Kalau semuanya jadi santri, siapa yang mau jadi ustadznya? Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi tukang cuci mobil kita, supir kita, tukang rumah kita, dan lain sebagainya. Jadi sudah menjadi sebuah kepastian dalam hidup itu sudah diatur oleh Allah yang seperti itu. Ya, dibikin oleh Allah dengan sangat heterogen dalam kehidupan ini, dalam segala hal. Itu biar kehidupan kita ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian sedikit uraian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu insya Allah pada Jumat yang akan datang. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi. Matur nuwun Pak Ustaz.